Got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, bread, up and down, bread, up and down, bread, up and down, whipping open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega dari jurusan Teknik Informatika STIMIK Akba, kelas TI 52. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan model matematika dengan metode wave product dengan satu studi kasus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan model matematika ini untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Studi kasusnya seperti berikut. Seorang mahasiswa ingin membeli sebuah laptop. Ada beberapa rekomendasi mahasiswa tersebut, seperti laptop Asus VivoBook 14, Lenovo IdealPad, Acer Aspire 5, Dell Inspiron, dan yang terakhir itu Huawei MateBook D. Dengan prioritas bobot, prosesor nilainya 3, display 10, RAM 25, harddisk 25, VGA 15, dan yang terakhir harga bobotnya 10. Dengan bobot prioritas tersebut, maka mahasiswa tersebut akan membeli laptop dengan merek dan tipe apa. Sebelum saya memaparkan mengenai penyelesaian dengan metode produk, di sini saya akan memberitahu kepada kalian metode wave product itu ada 5 tahap, di mana tahap pertama itu yang dilakukan setelah mengetahui bobot prioritas, yang dilakukan adalah menghitung bobot kriteria atau simbolnya WJ seperti berikut ini. Setelah yang pertama itu kita misalkan kriteria prosesor itu C1, display C2, RAM C3, harddisk C4, VGA C5, harga C6 dengan bobot prosesor 30, display 10, RAM 25, harddisk 25, VGA 15, dan harga 10. Di mana rumus dari bobot WJ itu adalah bobot kriteria dibagi jumlah antara semua bobot. Jumlah antara kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, kriteria 5, dan kriteria 6. Jadi bobot W1 itu nilainya 30 dibagi 115, hasilnya 0,261. Begitu pula bobot W2. Bobot C2 dibagi jumlah keseluruhan bobot kriteria. 10 bagi 115 hasilnya 0,087. Begitu pula selanjutnya. Bobot W3 0,217, C3 0,217, C4 0,217, C5 0,130, dan C6 0,087. Setelah mengetahui nilai WJ dari kasus ini, kita akan memasuki tahap kedua, di mana yang dilakukan itu membuat tabel kriteria bobot untuk laptop yang akan menjadi pilihan seperti yang saya blog ini. Yang pertama kalian lakukan itu membuat tabel alternatif dari studi kasus yang telah disampaikan sebelumnya, di mana saya memberi alternatif pertama untuk Asus VivoBook 14, A2 untuk Lenovo IdealPad, A3 untuk Acer Aspire 5, A4 untuk Dell Inspiron, dan A5 untuk Huawei MateBook D. Dengan kriteria seperti berikut: C1 untuk prosesor, C2 untuk display, C3 untuk RAM, C4 untuk harddisk, C5 untuk VGA, dan C6 untuk harga. Bobot dari kriteria dalam
yang terdapat dalam tabel berikut itu diisi manual, terserah kalian. Kalian ingin isi nilai berapa, terserah kalian. Setelah kita membuat tabel kriteria bobot ini, kita akan masuk pada tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini yang dilakukan itu menghitung vektor SI dengan tetap memperhatikan nilai WJ pada tahap pertama yang saya blok ini. Namun di sini ada ketentuan pangkat bernilai positif untuk kriteria keuntungan serta pangkat yang bernilai negatif untuk kriteria beban atau biaya. Namun di sini hanya ada harga, jadi di dalam rumus vektor S pada kasus ini hanya ada satu yang berpangkat negatif, yaitu pada kriteria harga. Sehingga rumus yang didapat itu seperti berikut. C15 ini nilai dari kriteria bobot pertama pada alternatif pertama, di mana kriteria pertama itu kan prosesor, serta nilai WJ dari prosesor itu 0,261. Jadi rumusnya itu 7 pangkat 0,261 dikali kriteria kedua pada alternatif pertama itu pangkat nilai W2 pada tahap pertama tadi. Begitu pula selanjutnya. Di sini yang seperti saya bilang tadi, ini berpangkat negatif karena dia termasuk harga. Jadi, nilai dari vektor S1 itu untuk alternatif pertama, 1,5491, S2 1,5932, S3 1,6665, S4 1,6019, serta S kelima itu 1,7586. Setelah mengetahui vektor SI pada kasus ini, kita akan masuk pada tahap keempat, di mana tahap keempat ini yang dilakukan yaitu mencari nilai V. Nilai VI dengan membagi antara nilai SI dengan jumlah keseluruhan nilai SI, di mana jumlah keseluruhan nilai SI di sini itu nilainya 8,1693. Jadi nilai F1 pada rumus pada F1 di sini itu nilai S1 dibagi dengan jumlah keseluruhan nilai S. Hasilnya 0,1896. Begitu pula V2. Nilai rumusnya itu S2 dibagi total keseluruhan nilai SI. Begitu pula selanjutnya. Nilai S3 0,2040, nilai SF4 0,1961, serta V5 0,2153. Setelah diketahui nilai V pada tahap keempat, kita akan masuk pada tahap terakhir, di mana tahap kelima ini yang dilakukan itu menentukan keputusan terbaik berdasarkan rekomendasi dari hasil VI pada tahap keempat yang ini. Di sini yang saya lakukan itu yang pertama-tama saya mengurutkan dulu dari nilai tertinggi dari V, di mana nilai tertinggi dari V itu ada pada alternatif kelima dengan tipe Huawei MateBook D dengan nilai 0,2153. Serta nilai terendah ada pada alternatif pertama dengan tipe Asus VivoBook 14. Sehingga diperoleh rekomendasi laptop untuk dibeli mahasiswa tersebut berdasarkan nilai tertinggi, yaitu
Huawei MateBook D dengan nilai 0,2153 yang disusul Acer Aspire 5 dengan 0,2040. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.